Pernah ada sahabat Nabi diutus oleh Nabi pergi ke satu suku itu untuk membunuh kepala suku itu karena mereka lagi buat pasukan untuk menyerang Madinah waktu itu. Nah, bagaimana caranya sahabat ini diutus oleh Nabi? Dia pergi ke sana. Setelah mungkin beberapa waktu dia ke sana, sebulan atau 2 bulan, dia pulang, ternyata dia sudah berhasil membunuh kepala suku yang jahat itu. Yang orang kafir yang rencana mau nyerang Madinah. Dengan terbunuh kepala sukunya, maka nggak jadi nyerang gitu. Nabi tanya, bagaimana? Dia bilang sudah musuh Allah sudah dibunuh oleh Allah ya Rasulullah. Terus Nabi tanya, bagaimana ceritanya? Dia bilang saya bergabung dengan pasukannya sampai saya menjadi orang kepercayaannya dan di saat saya berdua di kemah satu waktu dia lagi tidur maka saya membunuhnya lalu saya pulang. Lalu Nabi tanya begini, bagaimana sholatmu? Dia bilang saya sholat dengan isyarat. Ini beda ya, keadaannya dia karena dia jadi mata-mata kaum muslimin. Kalau dia jelas-jelasan sholat, ya kita tahu lah muslim, gitu kan. Jadi tergantung momentum. Tapi kalau kita tidak ada masalah, sehatnya berdiri, wajib berdiri. Kemudian kalau kita nggak bisa berdiri, sakit benar-benar baru duduk. Ya. Kalau kita masih bisa mengkombinasikan dua-duanya, contoh Bapak Ibu lagi di pesawat, ya, terutama di kelas ekonomi ya. Kalau kelas bisnis masih lebih aman, kursinya masih bisa lurusin, kita bisa sholat sambil sujud dengan tenang. Saya kalau di bisnis kelas itu memang saya tidurin kursinya sehingga pada saat sujud itu bisa maksimal gitu ya. Tapi kalau di ekonomi tidak bisa, minimal kita berdiri dulu pada saat mau ruku, mau i'tidal, mau sujud, tahiyat baru kita duduk gitu ya. Jadi kita kombinasikan seperti itu kurang lebih. Nah ini kalau sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk walaupun tidak ada uzur. Kalau sholat sunnah beda ya. Karena sholat sunnah ini, kata Nabi SAW, al-maru malikul nafilati, seseorang itu pemilik sholat sunnahnya. Sebagaimana sholat wajib, Bapak Ibu nggak boleh batalin tanpa udur ya. Nggak boleh misalnya kita lagi sholat duhur, Allahu Akbar, udah deh, saya nggak mau sholat sini, mau sholat di rumah aja. Baru sudah takbir, nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, misalnya tadi sholat ba'diyah, terus tiba-tiba sudah takbir, kayaknya saya mau dapat pahala sholat di rumah aja deh. Boleh batalin, walaupun tidak ada udur. Itu bedanya wajib sama sunnah. Wajib boleh dikerjakan, harus dikerjakan berdiri, tidak bisa pindah ke duduk kecuali punya udur. Kalau sholat sunnah, walaupun kita tidak punya udur, boleh duduk, boleh sambil berbaring, gitu kan? Tapi pahalanya lebih sedikit. Kata Nabi SAW, pahala orang yang duduk setengah orang yang berdiri, orang yang berbaring setengahnya orang yang duduk. Dan Aisyah mengatakan, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam, karena kalau Nabi SAW dalam kondisi letih pun boleh tetap sholat malam walaupun duduk. Jadi memang Nabi SAW pernah mencontohkan sholat duduk itu ya. Sebagaimana sholat wajib tidak boleh sembarangan Bapak Ibu batalin, tapi kalau sholat sunnah boleh kita batalin. Ya, boleh kita batalin setiap saat. Seperti contoh misalnya seorang anak dipanggil oleh orang tuanya. Nah misalnya ya, ibu panggil anaknya atau kita dipanggil oleh ibu kita atau ayah kita. Kalau kita lagi sholat wajib nggak boleh kita batalin. Nggak boleh kita batalin. Tapi kalau sholat sunnah kita wajib batalin demi untuk menjawab panggilan orang tua kita. Sama ibu-ibu juga dipanggil oleh suaminya. Kalau lagi sholat sunnah kita harus batalin. Ya. Sama dengan puasa wajib Ramadan. Gak boleh kita batalin hanya karena undangan orang. Tapi kalau puasa sunnah boleh kita batalin. Karena menggembirakan seorang muslim memenuhi hajat dia itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Ya. Maka boleh dibatalin yang sunnahnya. Jadi ini perlu difahami secara hukum. Nah sekarang fungsinya, ini sebagai penutup ya. Fungsi sholat wajib itu untuk memberatkan timbangan hari kiamat. Ya. Dan juga dia akan membantu amal-amal lain. Sementara fungsi sholat sunnah itu untuk menambah ya, dan menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, tidak ada, hadis qudsi ya, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, tidak ada amal yang lebih aku cintai, yang hambaku lakukan ya kecuali apa yang aku wajibkan padanya. Sholat wajib, puasa Ramadan, itu adalah yang paling Allah cintai kalau kita kerjakan. Dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan jaga pendengaran digunakan untuk mendengar, mata yang dia untuk melihat, tangan menjamah dan kaki melangkah. Dan kalau dia meminta sesuatu padaku, maka aku akan kabulkan. Kalau dia memohon ampun, aku akan ampuni. Jadi di sini disebutkan tentang fungsi masing-masing, gitu ya. Fungsi masing-masing dari sholat wajib dan sholat sunnah. Dalam riwayat lain, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu yang lain.
Dan kalau ditemukan amal sholat wajibnya ada yang kurang, Allah akan berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka akan digunakan untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib. Misalnya sempat kita menghayal, sempat ada yang kita lupa, belum wudu, kan tidak diterima sama Allah. Nah, fungsi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, sholat wudu, sholat, nanti ada semua bahasan itu ya. Di bahasan kita ini ada bahasan tentang sholat-sholat sunnah ini. Insya Allah kedepannya kita akan bahas nanti. Itu akan menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib sudah sempurna maka dia akan menjadi tambahan pahalanya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Makanya jangan ditinggalkan sholat-sholat sunnah itu ya. Kalau kata Nabi SAW, dan begitulah seluruh amal yang lain. Puasa Ramadan dibantu oleh puasa-puasa sunnah kalau ada kekurangannya. Zakat dibantu dengan sedekah. Haji dibantu oleh umrah. Nah seperti itu kurang lebih. Kekurangan-kekurangan akan dibantu oleh amal-amal sunnah ini. Nah seperti itulah. Ada juga sebagai penutup hadis Nabi SAW begini. Kalau seorang hamba terbiasa melakukan satu perbuatan di saat dia sedang sehat dan mukim. Mukim berarti bukan musafir ya. Maka nanti kalau dia punya uzur, sakit, stroke, hilang akal ya. Maka tetap pahalanya akan jalan. Sebagai contoh misalnya. Bapak Ibu sering jaga qobliyah dan ba'diyah. Duhur, ya. Qobliyah asar, karena ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah dan ba'diyah maghrib dan isya. Itu pada saat kita mukim ya. Lagi ada di kota seperti ini. Satu waktu Bapak Ibu safar nih. Kita kan jamak kasar ya. Duhur sama asar jadi dua rakaat. Tidak ada lagi qobliyah dan ba'diyahnya. Tetapi tetap dicatat pahalanya dapat qobliyah ba'diyah. Kalau orang selama dia mukim selalu jaga. Paham gak? Nah, sama dengan kalau misalnya dia dulu, saya contoh gini, di Makassar dulu saya pernah temanin ayah saya rahimahumullah menemui sahabat dekat beliau dan bapak ini kebetulan lagi diketeter. Dia udah nggak bisa ngontrol air kencingnya sehingga pakai selang ya. Jadi dia di atas ranjang. Di situ ada kantong, ada kencingnya gitu. Maaf saya ceritakan karena memang itu sudah umum orang tahu keteter ini ya. Nah pada saat itu dia cerita sama saya. Dia bilang dulu saya waktu masih muda seperti kamu nak, saya tidak pernah tinggalkan sholat di masjid. Sekarang dia sudah nggak bisa karena kencingnya netes terus. Jadi dia dan badannya sudah lemah, sudah tua waktu itu sebelum meninggal. Kemudian dia hanya bisa sholat di atas ranjang. Saya langsung teringat hadis ini. Berarti orang ini tetap mendapatkan pahala seperti sholat di masjid karena dulu dia waktu muda sholat di masjid. Sekarang punya uzur, dia nggak bisa lagi. Nah, jadi kalau kita terbiasa menjaga satu amalan, kemudian terjadilah hambatan, terjadi peperangan, terjadi bencana alam, kita lagi musafir, tadi hilang akal, sakit yang stroke misalnya sudah nggak bisa, tetap berarti yang pernah kita kerjakan berjalan pahalanya. Nah itu pentingnya orang menjaga amal-amalan sunnah seperti ini.